Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Nana Wahyudi dari PT Cio Nusantara. Kali ini kita berada di Malang di perumahan Graha Suwarna. Nah, sekarang kita ada di rumahnya Pak Wawan, yang dimana rumah Pak Wawan ini renovasi dengan ukuran berapa Mas? 612. Sebenarnya basic dari rumah ini sudah ada 2 lantainya, atau di belakang itu ada kalau nggak salah itu lebarnya 2 meter kali 6, itu sudah ada daknya ya. Nah, terus di depan juga area balkon juga sudah ada daknya. Kita hanya melanjutkan di sisi tengah, kita tambahin 2 kamar seperti itu. Oke, hari ini kita ditemani dengan Mas Imam sebagai arsitek Cio Nusantara. Nanti secara spesifikasi, secara perlengkapan dari rumahnya atau dari mulai pembangunan bisa dijelaskan sama Mas Imam. Oke, kita bahas dari mulai depan dulu. Karena dari basic rumah ini sudah ada balkonnya, ya kita hanya pengecatan aja seperti itu. Nanti kita bahas semuanya di dalam, jadi ikutin kami sampai betul-betul selesai biar tahu informasi-informasi tentang pembangunan Cio Nusantara, salah satunya rumah Pak Wan. Oke, ya, untuk budget ada di. Terus untuk carport ini dengan ukuran 3 kali kurang lebih ini 5. Yang tadinya ini carport tidak ikut renovasi pembangunan tahap awal karena ini adendum ya, atau tambah kerja. Kita tambahin keramik carport dengan ukuran 40x40 sama dengan sebelah kiri saya ini, tapi ini beda ini. Lebarnya beda ya? Beda, Pak. Beda. Kalau ini 50-50 dengan motif kayu. Ini tambahan dari pekerjaan tahap pertama. Bagian teras ini dulu, tapi kalau pilar ini tetap ya, ini maju ya. Tetap, Pak. Ini tetap hanya di makeover aja bagian jendela sama pintu-pintunya. Kalau pintunya ini kita pakai meranti dan ada granitnya. Ini keramik cutting ukuran 60-60, motifnya kayu. Oke, kita masuk ke area atau bagian dari ruang tamu ini. Teman-teman, kita sekarang sudah ada di bagian ruang tamu, yang dimana bagian ruang tamu ini menyatu dengan area dapur ya. Bagian ruang tamu ini kita bikin plafonnya pakai upceiling, bahannya gipsum dengan ketebalan 9 mm, dikasih lampu LED kanan kiri atau pojok-pojok dan lampu strip. Untuk keramik kita pakai keramik cutting ya. Ini keramik cutting dengan ukuran 50-50. Motifnya emang kayak gini ya teman-teman ya, random ya. Banyak pertanyaan di lapangan, kok motifnya nggak nyambung gitu. Karena ini motif, jadi macam-macam tipe keramik atau granit itu. Ada yang random, ada yang motifnya juga nyambung gitu teman-teman. Oke, mungkin secara spesifikasi bisa dijelaskan sama Mas Imam. Nggak Mas Imam? Oke. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di review rumah Pak Wawan. Sebelumnya dulu saya sudah pernah review pada saat proses pembangunan masih kurang lebih 60%, jadi masih belum terlihat finishingnya. Nah sekarang kita berkesempatan buat review lagi di proyek Pak Wawan, tapi yang sudah 100% ya teman-teman. Nah, untuk pembahasannya saya jelaskan dari spesifikasi dan tata letak ruangan aja. Nah, untuk yang spesifikasi yang kita gunakan, material batanya kita pakai bata ringan, terus kayunya ini kebetulan pintunya kita pakai kayu meranti ya, karena dulu kan kita sesuaikan juga budget dari kliennya. Terus lantainya juga kita pakai keramik cutting ukuran 50x50. Nah, untuk tata letak ruangan, di sini ketika kita buka pintu paling depan, kita langsung bertemu di area space ruang tamu. Nah, untuk ruang tamu di sini dari saya pribadi itu memperpadukan warna itu di warna putih sama abu-abu ya, karena pertimbangannya lebar dari ruang tamu ini kan hanya 3 meter. Nah, jadi warna-warna cerah itu cenderung bikin space ruangan itu jadi terasa lebih lebar. Jadi oleh karena itu kenapa saya pakai perpaduan warna putih sama abu-abu.
Terus yang kedua, karena rumah Pak Wawan ini kan konsepnya minimalis ya, minimalis modern. Jadi itu juga salah satu pertimbangan yang dari pemilihan warna. Terus sofa ini kan juga warnanya abu-abu. Terus untuk dinding yang buat area backdrop, maksudnya buat aksen abu-abunya kita pakai warna abu-abu. Nah, uniknya dari rumah Pak Wawan ini adalah dari space ruang tamu itu kita langsung bertemu sama space area dapur nih, teman-teman. Nah, di area dapur ini ada space minibar. Mungkin dulu sudah pernah saya jelaskan, area minibar ini ketinggiannya cenderung lebih tinggi daripada ketinggian meja dapur. Karena apa? Karena biar ketika tamu masuk dari luar itu nggak langsung kelihatan area dapur. Jadi yang disuguhkan adalah tampilan dari minibarnya. Tuh. Nah, untuk material minibar ini kita pakai granit ya, granit hitam yang motifnya kayak motif petir, marble, hitam marble, motifnya warna putih, ketinggiannya kurang lebih 1 meter untuk ketinggian dari meja minibarnya. Nah, setelah kita dijamu di area minibar, nah di sini fungsinya juga selain buat view saja, tapi buat menampilkan hidangan ketika sudah dijamu oleh tuan rumahnya. Jadi misalkan masakan yang sudah selesai itu bisa ditampilkan di meja minibar. Terus kita lanjut di sebelah sebelah ruang tamu. Nah, sebelah ruang tamu ini ada satu kamar tidur. Ini dulu existing ya, jadi kita tetap beberapa memanfaatkan kondisi existing dari rumah Pak Wawan. Ukuran dari kamar tidur ini 3 x 3 meter. Nah, ini kita masuk di area ruang tidur yang di lantai 1. Ukuran dari ruang tidur ini ukurannya 3 x 3 meter. Terus di depannya ini kita kasih 2 jendela besar. Salah satu fungsinya juga buat pencahayaan sama penghawaan dari kamar tidur ini. Jadi misalkan posisi siang hari, lampu dimatikan, AC atau kipas juga dimatikan, itu udara masih bisa keluar masuk buat sirkulasinya. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, untuk ruangan selanjutnya ini ada kamar mandi ya. Jadi kamar mandi ini posisinya di samping dari ruang tidur. Nah, kita untuk posisi kamar mandi di lantai 1 itu kita memanfaatkan space yang di bawah tangga. Di space di bawah tangga itu kan mungkin bisa kita manfaatkan buat ruangan yang lainnya. Nah, ini salah satunya kita manfaatkan untuk kamar mandi. Nah, di sini saya rasa sudah cukup lumayan ya, nggak terlalu sempit. Sudah cukupan lah kalau buat kamar mandi, ada kloset duduk, terus ada shower dan water heater. Nah, untuk spesifikasi dari kamar mandi ini, untuk keramik lantai dari kamar mandi itu pakai keramik ukuran 30 x 30. Nah, untuk yang dinding kita pakai keramik ukuran 30 x 60 dengan motif bata. Nah, di atasnya ini ketinggian dari keramik kamar mandi ini 1,5 meter ya. 1,8. Nah, di atasnya itu kita pakai cat warna putih biar kesan dari kamar mandi terasa lebih luas. Oke, pintunya kita pakai pintu PVC ya teman-teman. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ada di area dapur yang sebelumnya mungkin tadi kalau dari depan kita disuguhkan view minibar lah. Di belakangnya minibar ini ada dapur. Nah, dapur ini seperti biasa, kalau penataannya di area sini kita kasih kitchen sink ya, kitchen sink ukuran 70 x 50. Terus granitnya kita samakan sama granit motif yang di area minibar biar kesannya menyatu, jadi nggak ada perbedaan. Lalu untuk selanjutnya di samping dapur ini ada area ruang cuci. Nah, area ruang cuci ini istimewanya adalah dari atas lantai 2 itu kita manfaatkan space atau void ya. Kita kasih void buat pencahayaan dari lantai 2 itu biar masuk ke area lantai 1 juga. Jadi memaksimalkan cahaya dari luar
untuk masuk di area lantai 1. Untuk selanjutnya kita bisa naik ke lantai 2. Oke, jadi teman-teman di GE Nusantara itu kita bisa menyediakan budget, tapi kita juga tahu dari existing dari rumah. Yang pastinya sih setiap rumah kondisinya pasti berbeda-beda. Kalau rumah Pak Wawan ini kebetulan memang basicnya rumahnya sudah tinggi dan ada dapnya, dan mungkin kalau budget nggak terlalu banyak banget ya, karena sudah basicnya sudah cukup. Jadi di GE Nusantara yang pastinya bisa menyelesaikan budget berapapun kita terima. Enaknya seperti itu. Oke, kita naik di lantai 2. Karena dari rumah ini ada 3 kamar, di bawah ada 1, di atas ada 2 kamar tidur. Oke, di lantai 2 ini ada ruang keluarga. Ruang keluarga ini menurut saya sudah cukup besar banget ini. Buat nampung 15 orang pun masih oke nih. Ada TV, terus mungkin kalau di sini dikasih sofa atau apa ya, meja itu enak nih kayaknya ya. Terus ada kamar mandi di luar, 1 di atas ya. Terus di sebelah kanan saya ini ada kamar, dan depan ini juga ada kamar. Nanti dijelaskan sama teman. Untuk spesifikasinya di area sini kita pakai plafon gipsum dengan ketebalan 9 dan dilengkapi dengan lampu LED. Ini kalau nggak salah sih kurang lebih 13-an watt. Oke, mungkin Mas Imam yang bisa menjelaskan ukuran dan lain-lain. Nah, untuk yang sekarang kita ada di area lantai 2 dari rumah Pak Wawan. Nah, area lantai 2 ini seperti yang dijelaskan Pak Nanang tadi, ada beberapa ruangan. Ada ruang tengah, ada 2 kamar tidur, sama ada 1 kamar mandi luar yang di area lantai 2. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau bahas di area tangga dulu nih. Untuk area tangga di lantai 2 atau akses dari lantai 1 ke lantai 2 itu kita menggunakan material keramik ya, keramik motif kayu. Kita kasih step nosing yang biasa seperti ini. Nah, salah satu fungsinya step nosing adalah biar keramik tangganya ketika dibuat naik atau turun itu nggak terasa terlalu licin. Terus untuk yang area kamar tidur, nah contohnya kita pakai pintu meranti. Terus untuk ukuran kamar tidurnya ini ukuran 3 x 3 meter. Nah, untuk area ruang tidur di area lantai 2 itu ada aksen yang menurut saya itu cukup lumayan bagus ya. Nah, di sini saya kasih ada aksen glass block dari bawah sampai atas. Nah, ini ambeien atau kesan pantulan dari cahaya luar ke dalam itu kelihatan bagus, lebih kelihatan artistik ya. Jadi ada biasan cahaya dari luar ke dalam itu. Selain salah satu fungsinya itu buat penerangan di area kamar tidur, tapi kesan ambeien dari cahaya itu juga terlihat lebih mewah. Kamar tidur yang satunya di area lantai 2 ini ukurannya sedikit lebih kecil. Ukurannya 2,4 x 3 meter. Nah, sekarang mungkin belum difungsikan sama Wawan, sementara difungsikan sebagai gudang. Kalau untuk finishingnya sama, kita finishing pakai cat warna putih. Terus keramiknya pakai keramik cutting ukuran 50 cm. Untuk yang selanjutnya ini adalah kamar mandi yang di lantai 2. Pintunya sama, kita pakai pintu PVC. Untuk di kamar mandi di lantai 2 ini ukurannya 1,8 x 2,3. Jadi lebarnya ini 2,3, panjangnya lebarnya kurang lebih 1,8. Nah, untuk komposisi di kamar mandi ini sama kayak kamar mandi yang di bawah. Jadi ada 1 kloset, 1 shower, sama ada water heaternya. Nah, di sini kita kasih roster karena ini kan di area sampingnya itu area void tadi yang buat sirkulasi udara sama pencahayaan. Nah, di sini kita kasih roster juga biar di area kamar mandi ini tidak terasa terlalu lembab. Nah, untuk lantai 2 ini dari rumah Pak Wawan ini ada yang spesial nih teman-teman. Untuk area lantai 2-nya ini kita pakai panel lantai ya, bukan panel lantai. Jadi bukan yang gacor konvensional, tapi kita pakai panel lantai dengan yang ketebalan 12,5 cm. Di depan area lantai 2 ini ada balkon sama kanopi semi balkon. Nah, kanopi semi balkon dari rumah Pak Wawan ini dulu kita manfaatkan balkon yang existing, cuman di area depan ini lebih diremajakan lagi.
Nah, salah satu yang menurut saya buat point of view dari rumah Pak Wawan ini adalah satu batu alamnya. Nah, di sini kita pakai batu alam Palimanan ukuran 20 kali 40 cm. Itu kita taruh di center dari rumah Pak Wawan sama dikasih aksen lampu spotlight di atasnya. Oke, sekarang saya sudah sama Pak Wawan, yang dimana Pak Wawan adalah klien dari Cik Nusantara. Jadi mungkin tujuan kami di sini mau tadi review rumah untuk minta testimoninya. Jadi sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Wawan dan keluarga sudah pakai jasa Cik Nusantara sebagai jasa renovasi gitu Pak ya. Mungkin kesan-kesan atau testimoni selama kita pembangunan atau dari mulai konsultasi sampai betul-betul selesai seperti apa Pak Wawan. Nanti bisa dijelaskan APE ya nopo, jeleknya ya nopo, wis nggak apa-apa kita share di sini semuanya. Nah, gitu Pak. Ya kalau bagusnya itu pasti prosesnya lebih cepat. Terus di luar ekspektasi saya, dalam arti pengerjaannya juga bagus, rapi. Terus hasilnya finishingnya juga bagus. Terus apalagi dalam prosesnya juga kerapian lingkungan juga dijaga, dalam arti tidak sampai mengganggu lingkungan, karena kan di perumahan ini kan rumahnya dempet-dempet, pasti tahu seperti itu. Terus untuk prosesnya kontraknya kita dulu berapa bulan? Kontrak kita 10 bulan. 10 bulan. Ya. Realnya? Realisasinya nggak sampai 6 bulan, hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Jadi kita ada spare waktu 4 bulan ya Pak Wawan. 4 bulan. Ya. Mungkin dari komunikasi pertama Pak Wawan, Cik Nusantara gimana? Tanggapannya, cepatnya atau lemotnya gimana Pak? Kalau Cik nggak dibalas atau gimana? Untuk komunikasinya cepet respon sekali. 100 Pak ya? Ya saya pertama kan iseng-iseng WA aja dulu kan, mulainya pasti iseng-iseng. Iseng-iseng WA Pak Nanang, terus seperti apa tanggapannya, ternyata cepat sekali, bahkan langsung dilakukan survei awal segala macam, dan itu ya istilahnya pas respon lah. Gitu. Tapi kita emang ini ya konsultasi kita filter dulu Pak ya. Filter dulu, terus kita tanya budgetnya, kondisinya, budgetnya masuk akal, kita langsung survei. Terus proses dari konsultasi sampai pembangunan berapa hari Pak? Proses konsultasi sampai pembangunan awal Pak? Dan pembangunan awal pertama. Kurang lebih sebulan, kayaknya nggak sampai 1 bulan. Jadi idealnya emang 1 bulan teman-temannya. Jadi proses dari penggambaran dari mulai tanda jadi masuk itu 20 hari sudah jadi desainnya. Tapi ada revisi berapa kali di rumah ini? 2 kali. 2 kali revisi. Jadi di Cik Nusantara itu tidak ada batas revisi, loss. Nah, sampai berapapun kita terima. Karena pembangunan atau renovasi itu butuh budget yang luar biasa, butuh perjuangan luar biasa. Kita harus betul-betul dipersiapkan sampai betul-betul matang Pak. Iya betul. Terus untuk kekurangannya dari Cik Nusantara Pak, mungkin dari Ibu. Mungkin terima kasih Pak. Mungkin responnya atau material telat atau tenaganya yang mungkin ganti atau apa, nggak apa-apa, supaya Cik Nusantara itu berbenar. Nah, gitu. Jadi pasti butuh masukan dari jenengan. Gitu. Ya kalau kekurangannya sih sebenarnya kita kurang budget sih Pak. Ya tapi hasilnya kita maksimalkan budgetnya. Jadi jangan takut dengan budget teman-teman. Pokoknya konsultasikan dengan baik, insya Allah kita bisa ngasih solusi yang terbaik. Gitu ya kawannya. Iya siap. Yang saya suka itu kan bisa mengikuti budget saya, meskipun kurang-kurang bisa. Jadi gimana Bu, puas atau tidak puas? Oh, puas. Ya alhamdulillah Pak Wawan sudah memiliki 2 putra putri, dan mudah-mudahan rumah ini bisa nyaman ditempatin anaknya atau keluarganya. Amin. Berkah dan tambah rezeki Pak. Amin. Oke. Nah, terima kasih sudah ngikutin review di rumahnya Pak Wawan. Jangan lupa hubungi Cik Nusantara di sosial media. Kita ada beberapa sosial media, antara yang Facebook, TikTok, dan IG. Oke, salam dari kami Cik Nusantara. Serat serut.